Salam sobat-sobat, teman-teman yang terkasih. Di tempat saya berada sekarang ini sangat indah, sejuk di sore hari, dan ini ada di Taman Lembang, Menteng, Jakarta Pusat. Di belakang saya ada kolam ya, dan ada air. Kalau ke atas itu air mancur ya, memancur ke atas ya. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya tergerak untuk memberikan satu perenungan hidup. Terutama perenungan hidup ini adalah untuk saya renungkan lagi kehidupan saya. Tapi saya juga berharap perenungan hidup saya ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman dan sobat-sobat. Jadi tadi saya sudah berdoa, sahabat saya yang pegang kamera, dan biarlah ini boleh berjalan lancar. Sahabat dan sobat dan teman-teman, saya teringat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya tidak dalam-dalam dalam membahas firman ini, dan saya percaya dengan iman bahwa Tuhan pun ketika kita keluar dari kandungan ibu tetap memberikan dorongan, motivasi, dan juga kekuatan untuk boleh masuk ke dalam rencananya. Teman-teman, sobat-sobat, yang titik kesaksian hidup saya yang pertama adalah ada catatan dalam hidup saya beberapa kali hampir mati. Kalau mendengar kata mati, kita tahu ya, secara manusia biasa kita ketakutan mati ya. Tapi itulah, Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan saya, sehingga saat ini duduk di sini saya masih hidup. Dan biarlah hidup saya senantiasa ada dalam koridor kebenaran firman Tuhan dan penjagaan dan keselamatan dari Tuhan. Yang saya teringat sekali adalah ketika saya masih kanak-kanak, masih kecil sekali. Seingat saya itu di kota Sibolga, saya masih taman kanak-kanak, saya punya teman kecil namanya Tigor. Suatu saat kami berdua main ke satu lapangan di dekat rumah, lapangan rumput begitu, dan ada pohon-pohon. Lalu di situ ada sumur yang tidak ada tembok pembatasnya. Jadi kalau mau mengambil air langsung kita dari tanah, lalu ada ember, kita ambil airnya. Nah, di dalam sumur itu ada sedikit tangga buatan dari tanah yang dikeruk. Suatu saat saya dan Tigor ke situ dan saya ingin mencuci kaki. Lalu saya turun ke tangga tanah di sumur itu, lalu saya gerakkan dan rentangkan kaki saya, tercucilah kaki saya. Ketika saya sudah selesai mencuci kaki, lalu saya mulai naik dan tiba-tiba Tigor mendorong saya jatuh ke dalam sumur. Bayangkan teman-teman, sobat-sobat, saya merasakan tenggelam di sumur yang tidak terlalu dalam sih ya. Jadi saya sempat merasakan kaki saya menginjak dasar sumur tapi mental lagi ke atas. Jadi seperti turun naik, tapi air sumur yang agak keruh itu sudah masuk ke mulut dan ke dada saya. Jadi seperti lompat ya di dalam air ya. Dan tangan saya dilihat oleh seorang ibu di tanah lapang itu, dia teriak-teriak. Dan akhirnya si bapak yang ada di atas pohon turun dan menyelamatkan saya. Saya akhirnya tidak jadi mati. Dan itu saya renungkan sampai saat ini adalah kasih perlindungan Tuhan. Selanjutnya, titik kedua, bagaimana Tuhan juga mencatatkan jalan hidup saya adalah ketika mulai berjuang di Jakarta. Ketika di kota Sibolga itu saya naik ke kelas 3 dan kelas 2 bulan Desember terima raport, naik kelas 3 dan nanti bulan Januarinya akan masuk ke kelas 3. Nah, ketika naik kelas 3 itu saya dan abang tengah saya dipanggil abang tertua di Jakarta untuk merantau dengan restu dari kedua orang tua saya.
Akhirnya tibalah kami di Jakarta akhir Desember itu, ketika saya sudah pegang raport naik ke kelas 3. Kemudian kelas 3 SD saya sudah di Jakarta, dan akhirnya hiduplah sebagai anak Jakarta yang dibiayai oleh abang tertua, abang kandung, dan juga ada kakak ipar saya, sehingga saya tiba di Jakarta itu sedikit hilang masa anak-anak yang begitu dekat dengan orang tua, tapi ada di Jakarta bersama abang kandung dan istrinya. Berjuang di Jakarta berarti harus belajar mandiri, tidak boleh cengeng, walaupun sering nangis karena rasa rindu untuk ketemu orang tua. Berjuang di Jakarta benar-benar harus mengikuti keinginan dari keluarga abang. Jadi saya yang anak ke-8, anak bungsu laki, kalau ikut orang tua kan ada sedikit manja begitu ya. Dan ketika sudah pisah dan kelas 3 SD tinggal bersama keluarga abang kandung, di situ saya benar-benar dilatih dan menerima didikan yang dapat tugas-tugas pekerjaan rumah. Apa itu pekerjaan rumah? Ini bukan pekerjaan rumah dari sekolah. Tiap pagi ngepel lantai, kemudian cuci mobil, nyetrika baju, belanja, masak yang bisa dimasak. Ketika lahirlah ponakan saya, anak dari abang saya, masih bayi merah, saya juga sudah bantu-bantu memomong, menyuapi, mempersiapkan makanan, dan seterusnya. Itu terjadi terus sampai dengan saya SMA. Ya, karena sampai SMA saya ikut serumah dengan abang kandung dan istrinya. Dan anak-anaknya juga dari kecil sampai besar tetap saya terlibat untuk membantu memomong, juga dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Bahkan ketika SMA, SMP, kami pindah ke area Pasar Manggis, Pasar Rumput, itu ada yang namanya pompa dragon. Nah, saya dan abang saya itu punya tugas memompa setiap hari agar 2 drum di atas menara terisi penuh melalui apa itu namanya, pompa dragon itu tadi. Sampai akhirnya ketika saya mulai masuk kuliah S1, abang kandung saya dan keluarga dapat rumah dinas. Situlah saya mulai merasakan mandiri dalam hidup, tetapi tetap biaya perkuliahan, biaya hidup oleh abang kandung saya dan istrinya itu, atau kakak ipar saya. Itulah kehidupan saya yang akhirnya membentuk saya mandiri, tidak boleh cengeng, dan berusaha untuk mengurus diri sendiri, masak sendiri. Kalau sakit, usahakan cari cara untuk sembuh sendiri. Dan pada akhirnya juga berjuang untuk senantiasa sukses di dalam perkuliahan. Nah, ketika saya mulai masuk kuliah, saya bercita-cita untuk bisa jadi dokter. Tapi belakangan ketika sudah lihat prestasi di sekolah, akhirnya walaupun saya siswa IPA ya, tapi akhirnya saya sadar saya mau ambil sosial aja. Dalam hal ini saya bercita-cita ingin jadi psikolog atau sarjana hukum. Ada dulu namanya proyek Perintis 1, gagal saya di situ. Lalu dianjurkan oleh keluarga abang saya ambil Perintis 4, masuk IKIP. Saya coba masuk, pilihan pertama saya adalah PMP hukum. Pilihan kedua kosong, tapi karena saya pikir itu sayang, lalu saya isi aja secara iseng bahasa Indonesia. Akhirnya malah yang saya dapat adalah bahasa Indonesia. Jadi artinya apa? Cita-cita saya tidak tercapai. Tapi karena dimotivasi oleh abang kandung saya dan kakak ipar, saya jalani saja itu. Masuk di Perintis 4, IKIP Jakarta, bahasa Indonesia, dan sampai dengan tamat. Nah, selama kuliah saya rupanya terdorong juga ya untuk banyak aktif di organisasi mahasiswa, termasuk organisasi mahasiswa Kristen yang namanya PMK ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Artinya mungkin sadar tidak sadar pada waktu itu, karena saya tidak terlalu cita-cita masuk IKIP, tidak terlalu cita-cita ambil jurusan bahasa Indonesia,
maka mungkin ada sedikit pelampiasan atau pelarian dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Karena saya ikuti beberapa organisasi, maka terbentuklah saya di situ untuk paham organisasi, ilmu yang tidak dapat di dalam kelas. Dan pergaulan makin luas, sahabat makin luas, dan kelak akan sangat membantu untuk boleh mendapatkan pekerjaan. Nah, puji Tuhannya, teman-teman sobat-sobat, saya menjelang akhir lulus dari S1 itu, saya bisa masuk ke radio rohani, namanya Radio Pelita. Dimulai dari tugas merespon atau meresensi puisi, kemudian akhirnya saya dites dan masuk jadi penyiar tetap dan berkarir di situ. Jadi pada akhirnya saya banyak dikenal publik karena radio itu radio rohani, banyak saya dapat jam siaran rohani. Sehingga akhirnya juga itu menjadi sangat berguna dan menjadi visi misi dalam kehidupan pelayanan saya. Sampailah pada satu titik di mana saya rindu untuk memperdalam hal-hal yang terkait dengan konseling Kristen, karena di acara rohani radio ini banyak yang bertanya, maka saya akhirnya ambil itu dan saya perdalam, dan puji Tuhan bisa terselesaikan kuliah di sekolah tinggi teologi itu, terselesaikan sampai level strata 2 dan strata 3. Itulah juga yang menjadi ucapan syukur yang luar biasa. Saya rindu belajar memperdalam, tapi jelas tujuannya apa. Ada banyak karya-karya yang tak terduga sepanjang kehidupan, ketika mulai bekerja di radio sampai dengan akhirnya kuliah, lulus, ya salah satunya ya saya akhirnya bisa jadi penulis tetap di majalah rohani di Jakarta. Ada beberapa majalah, tapi yang sampai saat ini terus adalah majalah Narwastu, ya, penulis tetap. Juga sempat saya mengedit naskah-naskah dan mengedit naskah buku, kemudian membuat company profile Universitas Pelita Harapan karena saya diminta bikin itu, dan tentu saja di sana ada upahnya ya teman-teman sobat-sobat ya. Juga pernah juga membuat buku ya, buku dari pemikiran saya sendiri, dan pada